punya pilihan, pilihan alam surga maksudnya. Tapi sekali lagi diingatkan, itu hanya kebahagiaan yang sifatnya sebentar. Kita kalau surga lagi, kita lupa untuk belajar dhamma, lebih serius meditasi vipassana, nggak ada yang ngajarin lagi, ya kan? Makanya kadang-kadang makhluk dewa itu ada yang turun ke bumi untuk nonton podcast kita. Teman-teman, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Selamat datang. Selamat sore. Selamat datang Ko Alimin di Prasada Jinara kita, rumah kita bersama. Iya, benar sekali. Anco ni hao. Hao, baik. Ya. Aku apa kok? Kamu ni hao itu artinya apa kabarnya? Apa kabar? Hao ya, baik-baik saja. Nih, gini Ko Alimin, Tia ini sering ngobrol. Jadi dia penasaran gitu. Apa sih yang kamu penasarin? Kamu tanya aja langsung. Aku penasaran banyak banget ini kok. Hari ini kan hari yang begitu cerah ya. Oke. Kita menjadi, saya jalan jadi sebagai umat Buddha itu sudah lama sekali. Nah, tapi itu saya masih penasaran. Oke. Tanyakan sama ahlinya langsung. Ahlinya langsung ya. Saya dengar-dengar sih Romo Alimin ini memang ahli dalam Abhidhamma. Kayaknya. Sering dengar ceramahnya juga. Nah, Romo dia itu masih penasaran tentang surga dalam agama Buddha. Oke. So kan, topik kita hari ini itu ya tentang surga. Oke. Nah, itu di dalam 31 alam kehidupan itu kan ada 6 surga nih kok. Jadi di agama Buddha itu banyak banget surganya. 6 woi. Oh iya, jadi di benar ya Ko Alimin ya, kalau kita bicara konsep surga dalam agama Buddha, itu ada 6 alam, 6 tingkat, 6 level atau 6 apa gitu. 6 tingkat. Oh, 6 tingkat. Oh, jadi itu tingkatnya beda-beda ya, Romo? Tingkatan, istilahnya tingkatan. Bukan klaster ya. Beda usianya juga. Oh, oke. Jangka kehidupannya itu. Berarti kita mulai dari kelas berapa nih? Kelas yang paling tinggi atau paling rendah? Pertama, saya boleh. Oh ya, lanjut saja Romo. Saya juga ingin tahu ini Romo. Ya, sebenarnya saya cerita cukup untuk ini dulu ya. Secara agama Buddha sebenarnya surga itu bukan tujuan. Ya. Oke. Jadi kita harus maksudnya bukan tujuan hidup. Bukan tujuan hidup. Nah, umat Buddha itu bukan tujuan hidupnya surga. Oke. Jadi surga itu hanya satu pengetahuan aja ya bagi kita. Dan memang tidak kita mengarah pikirannya kita ke arah surga. Mengapa? Ya, pertama kita kembali sedikit ya, tujuan hidup pada umumnya umat manusia atau para dewa, para makhluk semua itu adalah sebenarnya kira-kira apa itu tujuannya? Ya itu, kita mau tanya. Bahagia ya? Oke, bahagia. Bahagia ya? Artinya semua makhluk mau bahagia. Bahagia, nah bahagia. Kira-kira batasan bahagia itu apa? Batasan kebahagiaan? Yang baru kawin ini gimana? Bahagia. Bahagia itu banyak aja. Bahagia. Sebenarnya terpenuhinya keinginan kita. Ya, secara umumnya itu bahagia. Jadi definisinya bahagia itu adalah apa yang kita inginkan itu tercapai. Apapun loh ya. Kita ingin makan, dapat, ingin minum, dapat, ingin tinggal rumah yang enak, dapat. Itu bahagia kan menurut kita kan di sini. Mau jalan-jalan ke dapat. Karimun. Dapat. Mau ke mana jalan-jalan ke mana dapat. Ingin cepat nikah, langsung nikah. Iya, ya? dapat semua. Nah, itu definisi dari kebahagiaan. Nah, tetapi sifat dari kebahagiaan yang kita maksud di sini itu tentu saja baru makan enak, tadi mau makan banget terpenuhi makan, habis itu 2 jam lagi lapar lagi belum bayar baru minum segar, nanti haus lagi. Oke. Dan baru ke WC nanti 2 jam lagi enak lagi.
Ya seperti kita naik bus ya, pertama seneng semangat ya, nanti 2 jam kalau macet naik bus ke Puncak. tur pariwisata gitu, bosen. udah pada ini sakit di sininya pengen kencing gitu ya, misalnya pengen ya itulah macam-macam. Nah kita itu baru seneng terus mulai lagi menderita lagi. Jadi kebahagiaan kita ini yang pada umumnya umat makhluk itu sementara. Oke. Jadi disinilah mereka menerka dan mencari yang abadinya yang mana? abadi, nah yang kekal. Mereka ingin tujuannya adalah bahagia yang kekal, nggak mau yang sementara sekarang. Disinilah mulai ada timbul surga, ya katanya surga itu kekal kekal abadi, selama-lamanya di sana, bahagia terus gitu ya. Nah itu ya, jadi mereka ingin lahir di alam surga. Oke, kita review sedikit. Jadi pada dasarnya semua makhluk mau bahagia, mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang dicari, yang didapatkan itu ternyata nanti habis. Tidak kekal. Nggak kekal. Oleh sebab itu gini, oh yang ini nggak kekal nih, gue maunya yang kekal kalau gitu ya. Nah akhirnya tafsiran loh, tafsirannya makanya adalah mereka katakan ada yang surga. Okay. Nah tetapi surga itu juga ada, kita harus definisi, harus mengerti juga ya surga itu apa gitu. Okay. Ya definisinya apa sebenarnya, batasan-batasannya. Ya surga itu kesenangan, ya nafsu indera kita terpenuhi, ya aslinya kesenangan indera lah, menikmati nafsu lah, bukan terpenuhi aja, menikmati nafsu indera ini. Jadi indera kita ini, mata melihat yang indah dapat, telinga yang merdu-merdu dapat, semua indera 5 dan yang ke 1 6 ya, yang terakhir 6. Nah nih kok sebelum lanjut nih, lanjut saya penasaran Tia. Apa kok? Dia punya indera ke-6. Padahal kalau dalam agama Buddha, kita semua punya indera ke-6. Nah, indera ke-6 ini bisa nggak kau Alimin jelaskan dengan simple? Supaya orang juga ya, kan ada 5 indera kita sudah tahu. Indera ke-6 ini yang sebenarnya kita semua punya, bukan indera tanda ketik. Nah, indera ke-6 ini maksudnya apa sih? Itu pikiran, ya seperti ada kita memikirkan sesuatu kan nggak pakai mata, nggak apa kan, ya semua di luar dari panca indera itu fisik. Nah kalau indera ke-6 itu batin, tidak bisa dideteksi oleh alat kedokteran apapun. Nggak ada ya. Oke, batin berarti. Ya? Batin. Ya? Berarti bukan bisa melihat sesuatu ya? Nggak bisa dilihat, nggak bisa di itu ya. Tapi ada dia. Ada. Kalau nggak ada lu udah mati. Karena mayat juga punya panca indera kan. Betul sekali. Iya, jadi ada batin ya. Nah bisa saya lanjutkan lagi sedikit ya. Tenang kok, nggak usah sedikit, panjang juga boleh. Dimaksud kebahagiaan, ya surga, mereka ternyata definisinya kan adalah indera, ya kan. Nah, ada beberapa orang yang meditasi, mereka mengetahui bahwa ternyata ada yang lebih bahagia dari surga, yaitu mencapai jana, ya, jana. Pertama rupa jana itu adalah masih ada rupa ya, makhluk Brahma ya, di atasnya dewa tuh ya, di atasnya paling di atasnya dewa, artinya dewa itu masih kalah ya. Nah di situ kebahagiaan itu jauh lebih menyenangkan artinya jana ya, ketenangan itu. Jadi ternyata nafsu indera itu kan nafsu kan. Dewa-dewi bisa berhubungan apa, pokoknya mereka itu nafsu lah, jatuh cinta apa, itu kan semua terpenuhi nafsu itu. Itu dinamakan kebahagiaan yang indrawi, ya. Kok sebentar, kebahagiaan indrawi ini termasuk yang 6, berarti kita bicara kebahagiaan indrawi 6 ya? Iya. Ya, jadi ada satu kebahagiaan lagi, yaitu bahagia namanya alam Brahma ya, di mana jana 1, jana 2, jana 3 itu semua Brahma, jana 4 juga. Jadi itu sangat nikmat sekali, di mana bahagianya nggak bisa
diungkapkan juga karena orang yang mengalami sendiri. Ya, kalau kita mungkin surga mungkin hampir mirip-mirip lah. Misalnya kita kaya raya, makan enak, tidur dengan uang, dipijit-pijit, refleksi. Ya, itu mungkin kira-kira seperti itu kan, kita sama makhluk dewa itu nggak terlalu jauh beda, ya pikirannya sama. Okay. Nah, ini di atasnya, dewa ada lagi di atasnya lagi. Di atasnya rupa jana itu masih ada arupa jana, di mana tidak ada rupa fisiknya. Rupa kan fisik ya. Arupa dia, jadi nggak bisa dilihat. Coba kamu bayangin deh. Hanya aja ada batin. Nah itu ya. Jadi ternyata yang namanya lahir di alam surga, ya alam manusia, alam surga, alam Brahma, lahir alam arupa jana, ya itu semua kan namanya lahir. Kalau namanya lahir kan diikuti kematian. Mati. Kalau lahir pasti mati, itu hukum universal, ya buak, sakit dan mati. Nah itu tidak kekal juga, ya. Nah di sini tujuan umat Buddha, ajaran Buddha adalah nibbana. Ya, mengapa nibbana? Kan ditanya. Karena nibbana itu terbebas dari kelahiran dan kematian itu. Jadi duka yang paling tinggi nibbana. Nah, jadi ada beberapa orang mengatakan nirwana, ada alam nirwana. Wah, itu udah agak menyimpang ya, Rama, ya, karena bukan alam, ya, bukan alam dan tidak terlahirkan lagi. Udah ini speechless nih. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mewakili menggambarkannya. Tidak akan terlahir lagi. Kalau yang namanya lahir pasti dia akan tumbuh dong. Ya. Tumbuh makin tua, lapuk, sakit, mati. Mati lahir lagi. Terus aja. Itulah yang namanya samsara, ya. Itu yang kita sebagai umat Buddha jadi bukan tujuan kita. Jadi tujuannya tetap nibbana ya, Rama ya. Nibbana. Jadi kalau untuk kita membahas surga, surga ini itu biar tahu aja ya. Ya biar tahu. Jadi nggak apa-apa. Memang hari ini kita topiknya surga. Untuk surga ya. Tapi paling nggak begini, ibarat kita mau kemana, Tia belum pernah kemana nih yang mau pergi coba? Yang mau pergi sih tujuan dalam dekat ini. Ya tujuan nyata dalam kehidupan ini mau kemana dulu? Ke Karimun sih. Ke Karimun. Nah sebelum anggap aja nih kok, nibbana Karimunnya. Tapi sebelum nyampe Karimun kan kamu mesti tahu gimana caranya saya naik bus ke Karimun. Iya sih. Karena ada tahapan ya. Ya tahapan, dan ya memang dari dulu kita belajar bahwa aspirasi atau tujuan tertinggi belajar agama Buddha kan mencapai nibbana. Tapi tahu surga juga boleh ya kok ya. Ya, kalau daripada lahir di alam penderitaan ya mendingan lahir di sana. Mendingan lahir di sana. Kita bisa ngobrol sama Ko Alimin nih, ciri-cirinya. Tadi dia udah mulai sebenarnya. Masih kan nggak di awal, dia bilang apa saja? Yang mengenai surga itu. Itu yang kita bisa tanya lebih jauh. Baik, silakan. Yang ingin kita tahu juga. Iya, jadi demikian nih. Surga itu memang di dalam ajaran Buddha sudah ada. Mau ke surga itu sudah ada protapnya atau bukan? Protap ya? Ya atau bukunya kalau protap itu prosedur tetap. Prosedur tetap di kedokteran saya gitu. Kalau ada pasien masuk harus gini udah. Itu protap ya. Sudah ada peta, rumus ya kan, harus apa aja. Nah, pertama Pancasila Buddhis tak boleh dilanggar. Itu wajib dilanggar, ya wajib. Itu dilanggar susah. Terus ada perbuatan maha kusala cita, artinya perbuatan yang maha baik ya, di mana perbuatan itu didasarkan tanpa pamrih ya, maha kusala. Jadi itu dilakukan ya, menjadi baik terus dong, berarti kan dana tetap, sila oke ya. Nah kalau meditasi lebih oke lagi ya. Tetapi meditasi misalnya meta bawana ya kan tidak mencapai jana itu ya. Jadi itu kalau dilakukan itu mengarah ke alam bahagia,
hal meninggal. Kalau nggak manusia, dewa. Nah, di sini ada cerita seorang biku di zamannya Sang Buddha, ya, itu dia sangat semangat sekali untuk mencapai arahat, ya, tingkat kesucian di mana nibbana, ya, mencapai arahat, kesucian tertinggi. Beliau dengan rajin pagi, siang, malam makan sama sekali, hanya sedikit minum, dan sederhana sekali keperluannya apapun. Dia sangat sederhana. Yang penting dia waktunya dipakai untuk ini. Tidur pun sangat sedikit waktunya. Jadi dia terus rajin. Ternyata saking terlalu semangatnya, namanya fisik itu, ya, itu kita harus seimbang, ya. Dia perlu makan, dia perlu istirahat dan sebagainya. Nah, ternyata memang fisiknya tidak mendukung. Sehingga dalam keadaan meditasi, keadaan melatih diri, meninggal. Ya, ada tuh bikunya, saya lupa ya namanya. Karena itu harus baca buku, ya. Tapi ceritanya tahu. Itu saja. Esensinya kita ambil. Esensinya. Intinya ya kok. Langsung dewa. Dan dia di alam dewa kan kita meninggal itu tidak harus tunggu waktu. Begitu mati langsung lahir. Begitu cuti cita namanya, langsung patisan di cita. Ya, tidak ada tunggu. Lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kalau mati memang berhenti dulu, ya. Tetapi batin kan belum. Proses pikiran masih ada. Selama masih panas, masih ada proses pikiran, ada karma, ya. Karma kan yang mengkondisikan kita ada panas dan apa. Nah, begitu mati lahir di alam surga. Nah, di alam surga dia masih meditasi, ya. Lanjut. Masih dia kira dia belum mati. Masalahnya itu. Dia terus itu. Tetapi kok di sini ada bidadari. Nah, ada bicara bidadari. Ini 500 loh, di buku tertulis 500. Atau 1000 nggak salah, 1000 bidadari dia. 1000 punya yang ini. Jangan dibayangin ya. Ya, jangan dibayangin. Yang jelas adalah dia nggak mau. Dia kira ini adalah mara penggoda. Ya, dia masih merasa ini dia belum sadar dia di alam dewa sekarang lahir. Nah, ternyata di situ ketika itu dia nggak mau sebenarnya waktu tahu dia nggak mau surga. Dia mau manusia. Akhirnya? Nah, bayangkan saja nih. Jadi surga begitu indahnya, menggodanya pun tak mau jadinya. Jadi maksudnya kok Alimin ini ada yang menolak surga gitu. Betul. Padahal surga udah. Ya, kesimpulannya menolak surga. Ya, padahal gimana? Padahal kan surga sudah memberikan jaminan yang begitu indah juga kan. Jaminan kebahagiaan. Iya dong, jaminan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan berdasarkan indrawi. Dan tadi sudah dikatakan itu juga tidak kekal. Ada waktunya. Iya, nanti kecewa, nanti sedih. Kan banyak dewa yang sudah mau meninggal itu sedih. Meninggalkan bidadarinya sedih lah. Tapi ini jangan ini dong kok, jangan laki-laki sentris dong. Iya, laki-laki sentris kan bidadari. Kalau perempuan apa? Dewinya juga tinggalin para dewa. Para dewanya ganteng-gantengnya gitu. Ya. Jadi ada itu. Nah, tetapi di sini kita perlu tahu bahwa untuk melatih diri, realisasi nibbana itu alam manusia yang terbaik. Ya. Kenapa alam dewa yang begitu nyaman, begitu enak harusnya di sana dong? Terus usianya juga panjang, makhluknya. Berapa lama panjang? Kalau menurut ini belum cerita yang 1 sampai 6 menurut tingkat ya. Oke, kita bahas tingkatnya. Ada surga tingkat pertama yaitu Catu Maharajika, ya. Tingkat pertama. Itu surga yang orang bilang tidak ada istana tersendiri dia. Ngekos berarti. Bukan kos, kita yang nebeng mungkin. Dia bisa di sekitar kita, dia di dewa tanah, ya, dewa dapur, dewa. Maksud ko Alimin kalau dewa tanah, dewa dapur, berarti ada sekitar kita. Berarti beda dimensi ya? Iya, dekat. Beda dimensi kita manusia ya kok? Deket. Jadi kan kita sering bercanda nih. Kalau datang kebaktian sepi kan, tenang, ada makhluk-makhluk tak terlihat yang ikut. Bisa jadi ya? Iya. Ya, di situ Catu Maharajika memang Catu Maharajika. Catu itu 4 ya. Jadi dia dibagi lagi sebenarnya.
ya, dia dibagi lagi. Ada yang di hutan-hutan, ya, hutan-hutan, gunung-gunung. Nah itu lebih tingkat lagi. Nah, dia bagi 3 tingkat lagi, Catur Marajika. Ada yang di sekitar kita di rumah-rumah. Tapi tetap bahagia dong. Maksudnya kondisinya tetap senang. Cuman nggak punya istana sendiri gitu ya. Ada yang di langit. Nah, ada ya, di langit ada. Nah, jadi itu 3 Catur Marajika itu 3 alam ini. Masing-masing ada. Dan waktu kita Etawata itu kan ada Akasata, kan Akasata yang langit ya, Cebumata, Dewa itu Dewa Mahidika. Nah, itu semua itu adalah dewa-dewa Catur Marajika. Dan gini kok, bisa nggak dewa-dewa ini tiba-tiba nih Tia lagi sedih, terus berwujud misalnya? Is it possible? Ya, sepengetahuan. Kalau mungkin ada basis cerita dari teks ya, saya tahu. Memang mereka berwujud karena mereka punya batin dan jasmani kan. Namanya jasmaninya beda dengan kita. Kenapa? Kita lebih kasar karena kita ini butuh mandi, bau, cepat. Mereka itu tidak terlalu. Mereka tetap wangi lah ibaratnya. Menampakkan diri ke kita bisa kan? Kan bukan menampakkan, tapi kita yang bisa ngelihat. Oh, jadi ada kemungkinan orang bisa melihat. Orang yang memang punya dia punya mata itu terlatih dari kehidupan lampau, ya. Dia mempunyai indigo gitu lah atau bisa lihat ya. Pernah melatih, ya. Jadi jarak jauh kayak kita juga bisa dilatih ya. Ada beberapa guru yang bisa mau mengajarkan ditanya, tapi buat apa? Buat lihat begituan. Terus saya pernah dengar cerita, kamu pernah dengar cerita nggak kalau Anatapindika ini kan jatuh miskin gara-gara terlalu banyak berdana katanya. Ya saya ingat, makanya kita cross check sama-sama Pak Alimin. Terus datang nih dewa yang kasih tahu, kamu ini punya simpenan di tempat ini ya, pernah Pak Alimin pernah dengar. Itu kan saya menyimpulkan dewanya itu datang untuk nolongin kita gitu. Betul. Berarti bisa ya? Bisa, tentu saja dia bisa menampakkan diri juga bisa. Maksudnya dia menyaru jadi manusia. Dia punya kesaktian. Ya, seperti Dewa Saka kan yang di Tawatimsa itu, Tikong ya kita katakan itu. Begitu Mahakasapa keluar dari meditasi meditasi apa namanya ya? Meditasi yang jelas dia meditasi menikmati nibbana lah ya saat itu. Jadi begitu keluar dia tahu harus berdana kepada Mahakasapa. Mahakasapa itu baik sekali, bagus sekali ya, itu tinggi sekali ya. Jadi kalau umat manusia berdana pada seorang arahat yang keluar dari meditasi apa saya lupa. Ada di buku ya. Nanti jadi kita cari. Itu sangat ladang yang sangat subur ya. Yang saya tahu itu saat itu batinnya padam ya. Ya, jadi saat itu padam. Nah, begitu keluar meditasi itu kalau ada umat manusia atau siapapun yang berdana itu dalam 7 hari itu luar biasa, bisa kaya raya, ya luar biasa itu. Jadi ini Mahakasapa pun menyaruh jadi manusia dana makanan pada Mahakasapa. Oh, Dewa Saka menyaruh. Menyaruh Dewa Sakanya. Jadi manusia dia. Nah itu artinya yang ditanyakan. Berarti dia mau dapat berkah. Berarti mau dapat berkah juga. Tetap tetap mencari berkah. Dia tahu, ya. Jadi level pertama tadi apa? Catur Marajika. Ujian. Ujian. Saya yang diuji. Catur Marajika. Selanjutnya ada itu 9 juta tahun ya di buku ya. Itu usianya 9 juta tahun manusia. Sekali masuk itu 9 juta tahun gitu ya? Ya, usianya di situ panjang. Waduh. 9 juta ya. 1 juta tahun aja kita bingung ya. Lu bayangin sendiri aja. Ya, itu di buku. Berarti gini, selama 9 juta tahun itu, kamu akan hidupnya senang terus, ya, happy terus gitu ya kok? Enggak juga. Enggak. Memang alamnya indah, tetapi mereka masih nafsu. Nafsu, punya pikiran. Jadi kalau berlebihan juga bisa sama, pikirannya sama dengan kita. Ada loba dosa moha juga dia. I see. Ada loba, berarti dia ingin dihormati, dipuji, langsung GR, ada dewanya. Begitu tidak dihormati lagi sama kita, lupa disembayangin lagi, lupa dipuji-puji lagi,
bisa kesel. Berarti dia punya apa? Aku salah cita juga berarti. Punya lah, belum terbebas ya. Romo kalau misalkan ya, dia tiba-tiba langsung berpikir begitu, apakah dewanya itu langsung mati? Enggak ya. Nah, teorinya atau sesuai tetap sesuai. Kamanya akan masak di sana, dia akan ada durasi. Oh, menikmati durasi itu. Ya, Tetapi nanti dia bisa terlahir lagi, belum tentu di di surga alam itu lagi. Ya. 9 juta. Itu level pertama. Level pertama. Ibaratnya di PJ ini, di Prasada Jinara kita ini lobbynya itu 9 juta tahun. Sekarang kita mau naik auditorium di lantai 1. Nah, Itu tingkat kedua berarti ya. Tingkat kedua. Kita lanjut tingkat kedua nih kok. Ulang lagi, makanya ada yang bilang dewa itu tinggal di sini, kita yang nebeng atau dia yang nebeng. Karena dia nggak punya istana, seharusnya kita yang nebeng. Makanya kita baca parita lah, ya kalau pindah rumah baru, etawata. Oh, karena kita yang pindah, dia sudah lama. Udah lama kita nggak tahu, jutaan iya tahun. benar. Baca atau Ya ibarat tuh wisi lah gitu. Ya. karena masih, kalau menurut yang tadi Ko Alimin sampaikan, mereka masih punya akusala citanya masih ada. Loba dosa moha dosanya masih ada. Kalau dia kesel sama lu ya lu digoda. Hampir sama sama kita. Kenapa? Karena dia deket-deket orang yang main dengan manusia, deket-deket ya mirip-mirip manusia lah sifatnya. Oke. Sebenarnya mereka itu agak mirip ya. Karena dewa yang lebih dekat dengan alam manusia ya agak mirip Mirip kita dengan sifat-sifatnya. Karena dia melihat kita terus ya kan seperti itu. Jadi apa yang dia lihat, ada yang tiru, kadang-kadang dia bisa ya. Nah, untuk dewa tingkat di atasnya Catumarajika itu Tawatimsa. Nah, ini yang paling terkenal, ya terkenal 33 alam dewa ya, nah namanya. Jadi ini alam 33 dewa, sorry ya. Tapi kan jumlahnya nggak 33 dong. Itu yang mereka yang kondisikan tuh, yang 33 dewa itu. Jadi makhluk tersebut melatih dirinya sama. Nah, itu ada bukunya tuh. Nah, itu ada rajanya yang namanya Dewa Saka. Oke. Oh, Dewa Saka. Tikong. Nah, itu di sana usianya dikali 4 aja. 9 kali 4 36 juta tahun. Sacapla. 36 Tiao. juta. Wow. 36 juta aja lah 36 sudah. juta. Inilah saya lagi melatih Hokkien. Sacapla Tiao. Sacapla Tiao. Juta loh, tahun loh. Juta. Jadi Tawatimsa. di sana juga namanya ada cinta ya. Ada cinta kan enak tuh ya. Naksir sana cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tetapi yang namanya cinta pasti ada cemburu. Kalau cintanya itu diambil yang dewa lain. Sebentar, jadi di Tawatimsa ini ada Romeo dan Juliet. Ada. Sampai Engtai. Apalagi Bukan sampai Engtai. Sampai Engtai nggak, bukan di dewa kali. mirip-mirip gitu lah ya. Jadi di sana juga ada peperangan. Kalau ada cemburu, ada kebencian, di mana juga ada perang, ya, di antara, ya namanya juga ada raja-rajanya juga banyak, bukan raja cuma satu, tapi yang maharajanya ada, ya kan. Nah di sana juga ada perang dengan dewa Asura, ya. Nah ini juga menarik nih. Karena kan kita sering dengar kata Asura. Asura itu adanya di Tawatimsa ya kok berarti. Apakah mereka termasuk dewa? Kan pernah sering dengar nggak Tia? Iya sih. Makhluk setengah dewa. Nah ini saya agak bingung juga nih. Asura hari ini, ini apa? Dia malah nggak di tahu dewanya Asura ini, itu apa. maksudnya di dewa ini kok ada dewa Asura itu apa? Asura itu apa nih, Ko Alimin? Nah, minum dulu sebentar. Ini kayaknya otaknya kita kuras hari ini. Tanpa teks loh. Iya. Asura itu ada di 3 alam, ya makhluk ini spesial juga. Jadi Asura neraka, ya, Asura manusia, hantu, dia makhluk peta hantu, tapi hantu. Asura dia. Asura. Terus ada Asura Dewa. Asura dewa. Itu. Ya, jadi ya itu yang namanya perang dengan iblis, yang apa Asura itu ya, ada bala tentaranya segala itu ya sama Tawatimsa Raja Dewa Saka perang. Nah itu di dalam buku ya. Jadi ada 3. Jadi makanya Dewa Saka itu pakaiannya kayak. Jadi makanya Asura kan kebanyakan ada kesaktian, ya.
kalau dia dia makhluknya hantu, kalau Asura, wah jangan main-main. Dia punya kesaktian, dia bisa melukai orang yang mengganggunya, ya. Makanya kita hati-hati kalau kencing pun ya di pohon-pohon hutan-hutan, ya, permisilah. Ada mantranya kalau laki-laki itu. Kalau perempuan tidak bisa sembarangan. Oke. So, jadi Tawatimsa apa? Pertama coba ulang. Ini sayanya aja yang lupa. Catumarajika, kedua terus Tawatimsa kali 4. 36 tahun. Terus yang ketiga di atasnya itu alam dewa Yama. Alam Yama. Alam surga Yama. Nah, Yama itu lebih tinggi lagi kan? Ya, cuman tidak terlalu saya pelajari ya Yama. Saya hanya merasa saya kan belajar Abhidhamma udah mulai nggak terlalu tertarik ke surga. Kenapa? Kita lihat sendiri ya, terlalu nyaman. Kita juga ingin melihat, memahami duka ini. Fisik ini kalau terlalu enak ya, bahaya juga. Kita mau cari dukanya mana sih? Kan kita sebenarnya Satipatthana 4 ini kan meditasinya, itu kaya kan jasmani, kaya nupasana, mengamati kaya ini jasmani ini dia dicengkeram duka anicca anatta ya. Jadi dia juga akan jadi keras, itu unsur padat, nanti dia akan panas, unsur api ya. Terus nanti dia akan merasa ada unsur cair. Jadi kita harus pelajari unsur-unsur ini, baru kita tahu bahwa ini tidak kekal, sehingga kita bisa terbebaskan dari penderitaan. Kita nggak suka lagi dengan tubuh ini nantinya. Karena kita lahir lagi kan kita sangat melekat dengan tubuh. Sangat tua, begitu kita tua saja ada merasa tua aja. Nah, nanti Tia merasa kayak kok ada tauco gitu. Itu juga Tia sudah mulai, aduh, kok suka, baru usia 30-an kok udah mulai gitu. Nggak terima ya. Seperti itu. Nah, demikianlah kalau kita tidak ada duka ya jasmani ini tak terlalu, ini susah sekali untuk meditasi vipassana. Sehingga para dewa itu terlalu nikmat ya dengan alamnya ya, sehingga mereka mau apa bisa, mau ini bisa ya kan. Nah, usianya panjang sehingga mereka lupa bahwa mereka itu sebenarnya juga akan terlahir di alam lain, penderitaan. Bisa jadi alam binatang, neraka bisa kalau mereka tidak hati-hati. Yang Yama ini berarti lebih tinggi. Lebih tinggi. Usianya juga dikali 4 lagi, 36 kali 4. Sebentar. 9 kali 4. Berapa? 36. Dari 36 kali 4. Apa dari 9 kali 4? 36 kali 4. 36 kali 4 berapa coba? 100. Sekian lah. Sekian ya. Nanti lihat di buku saja gampang gitu. Oke. 120. Oke. Yama. Catumarajika 9 juta. Oke, kita ingat aja level 1 lobbynya PJ ini. Lobbynya aja sudah 9 juta. Nggak, namanya. Catumarajika. Lantai 2 auditorium adalah untuk yang kedua ya, Tawatimsa. Berarti kami di kantor MBI itu di Yama. Ci Erni itu cuman dia lebih tinggi, dia di lantai 6. Oke, berarti naik ke atas nih. Di atasnya Yama, kantor koperasi ya. Itu ada namanya surga Tusita. Tusita. Ini sering dengar. Iya, sering banget. Tusita. Tusita itu 576 juta tahun. Ibunya. Itu kalinya dari kali 4 lagi. Dari Yama itu kali 4 lagi. Berarti tempatnya Hendrik Mayuni, Koawi, level koperasi. Dulu kantor MBI di situ ya. Tapi turun tingkat kalau gitu. Tusita. Kira-kira seperti itu. Kelima? Nah, kelima Nimanarati. Oke, Nimanarati. Kali lagi. Tempat kopi shop. Ini beliau lebih tinggi. Terus yang terakhir Paranimita Wasawati. Wah, ini agak repot. Paranimita Wasawati. Ruangan dia di lantai 6. Paling tinggi kok. 6 ya. Tingkat alam dewa. Tinggi. Paranimita Wasawati. Paranimita Wasawati.
berapa kali 6 lagi ya? Iya. Itu kalkulator nggak bisa lagi. udah pusing sih kok. Tinggi. Kalkulatornya. Oke, terus gini kok, sedikit nyamping ya. Saya nggak tahu kalau Alimin juga bisa tahu apa tidak, tapi nggak juga apa-apa. Saya tertarik untuk bahas Abasara. Iya, Abasara. Karena kan kalau teman-teman mungkin belajar tentang kelahiran atau alam semesta, kan kalau di Agana Sutta itu kan gitu penjelasan. Iya. Setelah bumi hancur. Lalu makhluk-makhluk si Abasara ini makhluk cahaya ya kok. Nah itu bisa nggak? Bagaimana mereka bisa menjadi makhluk cahaya? Dan makhluk cahaya itu seperti apa? Kalau bisa ya, kita kupas tuntas hari ini dia. Jadi sebenarnya ini nanti ada bahasnya ke kiamat ya. Ya. Jadi, karena kita cerita surga, cerita kiamat nih. Iya, jadi topiknya ke arah kiamat. Tidak sih, dia tidak nyambung ke sana. Cuman ada sedikit kalau nanya Abasara. Abasara itu alam jana kedua, Brahma kedua. Oke. Brahma yang pertama itu kan ada 3 alam juga, ya Purohita dan apa saya lupa. Satu lagi Mahabrahma. Nah itu satu Mahakapa usianya, ya Mahakapa. Abasara di bawah Mahabrahma berarti? Di atasnya Mahabrahma. Oh di atasnya. Jadi kalau jana 1 tuh baru jana 1 di atasnya dewa. Jana 1 atas dewa. Dia sudah bukan nafsu lagi, alam nafsu lagi. Jana 2 di Abasara berarti. Itu surganya udah bukan surga yang indrawi lagi, nafsu indra enggak lagi. Pikiran dia udah upgrade, bukan kama nafsu lagi. Kita kan alam nafsu kan udah 11 ya. 4 alam penderitaan, 1 alam manusia, 6 alam dewa, 11 alam nafsu. Kama loka. Kama bumi ya, kama loka 11 ya. 11. Jadi itu kalau alam Brahma itu sudah upgrade. Jadi mereka itu sudah makhluknya bukan seperti kita ya. Tidak seperti kita bayangkan, seperti sulit lah kita bayangkan ya. Dia sangat bercahaya ya, jadi sangat terang sekali. Tetapi memang ada fisik ya, ada fisik yang alam Brahma yang pertama ya, jana 1 itu ya harus lewat meditasi jana ya. Dia perbuatan baiknya harus maha baik punya, yaitu yang berat juga garuka juga dia. Garuka kama yang kusala ya, kusala bukan akusala. Kusala itulah yang namanya Brahma. Nah, kalau yang keduanya ketinggi itu Abasara. Ada satu lagi temennya, ada 3 ya, Abasara, satu lagi. Nah, jadi ketika kalau bicara ini kenapa ditanyakan oleh Bro Moming, makhluk itu lahir ya, kita kan berasal dari sana. Iya. Gini, jadi nanti kiamat ini hancurnya ini ya oleh api, ada oleh air, oleh angin. Ada 3. Nah, saat itu oleh api ya, maka kalau api itu kiamat alam dewa habis juga. Otomatis di bawahnya kita sudah habis ya. Habis. Api. Dan di atasnya dewa itu 1 Brahma habis juga. Mati, yaitu Mahabrahma jana 1. Nah, kemudian kan pulih lagi tuh, nanti akan kiamat lagi yang airnya itu agnostik. Air agnostik itu air keras ya, H2SO4 gitu. Begitu kena langsung lumer. Begitu kena lumer. Nah, itu diceritakan di buku ya. Itu kenanya sampai ke Abasara. Abasara juga kena. Yang ini juga makhluknya mati. Kalau air ini anak Abasara kena. Ya. Yang angin berarti di atasnya Abasara kena juga. Yang paling aman itu di atasnya jana keempat nggak kena lagi. Aman. WH Pala. Tapi tidak lepas dari samsara. Alam Brahma. WH Pala. Aman berarti. Nah, gue tertariknya begini nih. Sebenarnya berarti dulu kita pernah mencapai jana. Pernah. Tapi entah berapa juta kalpa kehidupan yang lampau. Habis gitu. Terus ya memang kok teorinya kan diantara semua alam ini yang 31 alam tuh kita pernah mampir. Iya.
Bukan tinggal loh, mampir. Mampir ya. Kos ya. Kecuali ada apa? 31 dipotong 5. Oh, 5. Alam Sudawasa 5 itu alam Brahma yang di atasnya lagi, Brahma yang 4 ya. Alam Jana 4 itu ada namanya Sudawasa 5, itu ada 5 alam Sudawasa. Itu khusus makhluk Brahma yang mencapai tingkat kesucian anagami. Jadi kita nggak pernah mencapai anagami dong. Kalau nggak mungkin lahir lagi. Nggak mungkin jadi manusia. Anagami nggak mungkin lagi. Dia pasti akan arahat di sana. Jadi dipotong 31, potong 5, berarti ada 26 alam yang pernah kita lahir. Kita pernah mampir. Boleh mampir ya 26. Kalau yang 5 nggak boleh kakak. Boleh tapi udah nggak bisa lahir lagi. Bukan, maksudnya gini, kalau kita punya sebab dan kondisinya, bisa ya Ko Alimin ya? Bisa. Kalau sekarang, kalau meditasinya tiap hari Waisak ya nggak bisa. Nah ini penyakitnya. Oke. Nah kembali ke pertanyaan kamu tentang surga sudah terjawab belum? Nah karena umat Buddha kan, gini loh Ko Alimin, saya merasa bahwa karena kita bicara terlalu, mohon maaf ya, menurut saya kadang-kadang terlalu tinggi nih. Kan Nibbana itu sering kita bilang sulit untuk kita ungkapkan dengan bahasa, sehingga terus susah dicerna juga loh. Ya, makanya adalah wajar kalau ya umat Buddha juga banyak yang beraspirasi untuk bisa lahir di surga. Gitu. Nah, itulah yang namanya mereka keyakinannya masih kurang. Keyakinan kan tergantung dari samaditi pengertian yang benar. Nah, pengertian benar kan tergantung dari panya itu pengetahuan ya, kebijaksanaan pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan itu penting, di mana Tipitaka perlu dibahas ya, sehingga kalau kita udah belajar apalagi Abhidhamma dan sebagainya, maka kita sudah mulai beda aspirasinya. Saya harus paling tinggi, the best, jatuh pun tidak terlalu rendah ya kan? Tidak terlalu rendah banget gitu kan. Kalau tinggi ya maksudnya nggak nyampe pun masih ada di tengah di situ lah. Masih nyampe. Jadi kalau yang kita sudah aspirasinya surga aja, kalau aspirasinya cuma surga ya nggak bisa lebih. Iya. Berarti kita juga harus tahu dong jadi umat Buddha, kalau ternyata surga itu juga nggak bisa selamanya, hanya sesaat aja gitu ya Romo ya. Supaya sadar. Memang panjang usianya, justru panjang usia ini yang membuat kita tuh makin melekatnya sedih kalau waktu meninggalkan itu. Benar nggak sih? Iya. Kalau kita itu tinggal bersama makin lama makin melekat kan, makin sedih kan, kayaknya meninggalkan rumah. Ada orang tinggal rumah lamanya yang udah jelek aja, dia kayaknya merasa itu udah sangat melekat sekali gitu loh. Apalagi dilahir di alam dewa yang kabarnya nih kalau di teks itu. Apa kok? Semua indah, ganteng-ganteng. Tapi tetap aja ada perang, ya. Ada loba dosa moha, tentu ada perang. Ada bermusuhan, ada berantem, ada itu semua. Oh, jadi rasa-rasa itu juga masih ada ya, Rama ya? Makanya ada pendukung, ya. Mereka juga saling punya parpol kali di situ. Karena loba dosa moha itu ya sama kayak kita. Begitu dia lobanya itu diusik sama orang lain, dia akan marah, konflik. Ya, jadi masih seperti itu. Untuk melatih diri di sana, kita hanya nggak ada yang ngajarin di sana. Masalahnya sangga itu tidak ada di sana karena tidak ada kondisi mendukung untuk sangga yang melatih diri. Sangga kan sudah siap-siap untuk merealisasi nibbana. Nah, tujuannya jadi anggota sangga kan, tujuan utamanya kan ya kan Vipassana Dura, sama satu lagi Dura apa, yang penting belajar Tipitaka sama meditasi praktekannya kan. Nah, untuk segera terbebas dari penderitaan, yaitu mencapai nibbana. Jadi alamnya itu tidak mendukung untuk melatih diri karena nggak ada penderitaan itu. Maksudnya lebih sulit ya. Jadi jasmani ini kalau kita kan sebentar aja sudah terlalu justru kita harus cari yang sakit, yang namanya kaki ini pegel ini harus diamati. Dalam Vipassana kita harus tahu duka dulu. Kan kita mau terbebas dari duka. Nibbana kan terbebas dari duka. Duka itu kan tumimba lahir. Duka itu lahir, duka itu kan lahir, tua, sakit, mati, ya kan? Duka harus terbebas itu, maka kita harus pelajari duka.
Kalau kita tidak pelajari duka, maka kita tidak akan terbebas. Mempelajari duka itu berarti memahami. Bukan mengatakan hidup itu penderitaan, enggak. Maksud saya begini. Itu betul fakta, kenyataan yang kita terima, bukan kita tolak. Tadi Ko Alimin udah bilang karena eksistensi dari duka ini membuat kita jadi aware. Betul ya kok? Jadi lebih memunculkan kesadaran untuk berlatih. Jadi salah ya kalau kita sering bilang nih, aduh males jadi Buddhis, kenapa? Ceritanya penderitaan melulu. Padahal jalan yang diajarkan Buddha itu bukan sekadar cerita penderitaan, enggak. Justru kita harus tahu duka. Ya harus tahu. Karena harus tahu. duka. Jadi dalam agama Buddha itu ngajarin kita supaya memahami duka. Iya, dipahami. Kalau di 4 kenyataan Arya itu kan duka untuk 4 kenyataan mulia untuk 4 kebenaran mulia. Nah, kebenaran pertama kan ya adanya duka. Adanya duka. Siapa yang duka? Ya kan di situ tertulis kan Cita 89, Cetasika 51, waduh, Rupa 28. Rupa 28 itu siapa? Makhluk, ya makhluk kecuali makhluk yang makhluk suci, ya 4 pasang makhluk suci itu. Nah, jadi di sini duka itu harus kita pelajari. Karena ada duka itulah teman-teman pada datang. Mungkin saya karena ada duka, maka saya lebih rajin. Iya, betul. Jadi saya ingat ini, kenapa saya botak gitu aja. Saya memang saat itu ya kemoterapi memang rontok. Sebelum kemo saya udah tahu, saya kan dokter, saya tahu saya botakin aja. Artinya saya mau menjadi orang baru, ya. Begitu saya. Tapi ini bisa tumbuh kan? Tumbuh. Saya ingat, justru saya akan cukur terus. Saya ingat ini saya Alimin yang baru, di mana Alimin ini pernah sakit yang sangat parah. Harus sadar selalu. Jadi ini buat saya sadar. Pengingat. Mengingat, kamu itu bukan dulu lagi. Jangan kembali lifestyle dulu lagi. Kembangkan lebih hebat lagi, di mana lebih mengarah ke arah melepaskan duniawi kayak seperti anggota sangga lah. Ibarat ini udah hampir mirip kan. tapi ada yang nyangkut susah. Bajunya ya kok. Jadi duka inilah yang membuat kita itu jadi rajin datang. Kenapa para orang mau latihan meditasi? Mereka itu tahu nanti akan sakit, tahu mati. Itu kan duka. Orang mau ke wihara itu juga karena dia tahu duka. Dia tahu nanti kita akan sakit, mati, nanti kemana. Nah, jadi mereka itu karena duka itulah yang membawa mereka datang. Tapi kalau senang-senang terus, ya, lupa ke wihara. Betul. Bisa lupa ke wihara karena terlalu bahagia sekali gitu loh. Apapun ada. Bisa sama seperti kita bilang orang yang nggak pernah. Sorry ya, orang yang nggak pernah miskin. Dia sulit bagi dia untuk menghargai sesuatu yang didapatkan dengan jerih payah. Karena sudah terbiasa begitu. Betul sekali. Ya. Jadi hal-hal kecil yang buat orang kebanyakan itu sangat sulit dan penuh perjuangan untuk didapatkan. Bagi mereka itu sering disia-siakan. Makanan nanti kita lihat misalnya. Betul. Kalau kita pernah hidup miskin, ngomongnya agak enak sih, hidup susah gitu. Ya. Makanan itu kita akan habiskan. Kalau bisa piring-piringnya kita telan. Ya, karena kita tahu ya orang dulu ya. Indonesia sekarang ekonomi boleh bilang lebih baik. Kalau zaman dulu kan susah. Jadi orang dulu tuh lebih, ya asumsinya lebih respect dengan hal-hal kecil yang dia dapat. Termasuk juga dengan orang yang sadar akan bahayanya terlalu menikmati kesenangan duniawi. Jadi untuk melatih diri kan mau lihat duka pertama. Jadi kalau kita tidak tahu itu duka seperti apa, bagaimana bisa terbebasin? Ya, seperti kita di kedokteran, kita mau tahu penyakit ini kan duka misalnya penyakit. Kita harus pelajari penyakit ini dari pencegahannya gimana, penyakit ini bisa ditanggulangi apa, bagaimana obatnya dan sebagainya, sampai tahu baru. Ini loh ada caranya. Jadi kita harus pelajari itu duka. Oke, terus satu lagi nih kok. Saya pernah mendengar dan pernah belajar kalau kondisi terbaik untuk mencapai nibbana ini kan manusia nih. Tadi Ko Alimin kan juga bilang ada 11 kamaloka kan? Iya, kamaloka. Jadi kan yang 4 yang rendah, 7 yang
Tujuh yang baik. Ya, baik. bagus. Manusia salah satunya gitu. Nah, artinya gini, memang aspirasi kita untuk ngenibana. Kan kita butuh transit nih kok. Transit yang terbaik kan transit di alam manusia gitu. Nah, jaminan untuk lahir kembali di alam manusia kan juga adalah melakukan hal-hal bajik ya, mulia kan. Betul nggak gitu? Memang aspirasinya ke sana, ke nibana, tetapi kan ibarat perjalanan yang begitu belum nyampe nibana ya, belum gitu. nyampe begitu panjang gitu. Kan kita perlu kondisi yang cocok nih. Kondisi cocoknya adalah di alam manusia kan. Ya, gini. Jadi untuk ada jaminan sih enggak ya. Enggak ada jaminan sebenarnya. Yang namanya jaminan itu, maksud saya jaminan kondisi lah, kondisi. Karena kan di surga agak sulit tadi dikatakan ya. Karena cuma bahagia. Karena senang doang gitu, nggak ada dukanya kan. Ya, memang yang lebih potensi untuk lebih baik ya untuk melatih diri itu di alam manusia. Nah, tetapi untuk lahir di alam manusia juga tidak mudah ya. Sehingga kita sebenarnya beraspirasi harus lebih tinggi ya. Nggak apa-apa sih kalau dari Bro Moming dan sebagainya semua ingin maksudnya lahir lagi. Tapi itu kan menurunkan semangat kita. Sada dan wirya kita ini kan sebenarnya mengarah ke nibana. Jalannya sudah ada, jalan mulia belum sudapan. Kita mau mengarah ke prasada jinara kita. Saya dari jalan di Green Lake City atau di mana itu ngarahnya ke situ terus. Walaupun jelasnya adalah mengarah ke PJ. Saya makanya sampai ke sini. Ya kan, mau lewat jalan apa boleh, saya ke sini aja yang penting. Ya, jadi kita jelasnya adalah nibana dan kehidupan ini kita sudah jadi manusia loh. Kenapa harus kita menunda dia lagi? Sedangkan ajaran Buddha Sasana masih ada. Dan kita terlahir juga dalam keadaan normal. Tidak terlalu bodoh sampai idiot gitu, tidak ya, tidak juga berpenyakitan sampai lagi. Kondisi kita masih sangat beruntung. Ya? Ibaratnya berpotensi untuk mencapai nibana kan. Kenapa harus kita menurunkan semangat kita? Gua nggak bisa deh, belum bisa. Itu kurang. Menurunkan semangat itu artinya kita nggak pede lah ya, nggak nyampe. Atau maksud saya gini, Alimin, on the way, on the track nih. Maksudnya tetap kita punya tekad aspirasi untuk merealisasi nirwana itu. Anggap saja ini agak pesimis gitu, agak pesimis. Maksudnya sampai akhir perjalanan hidup saya ini kan saya belum capai nih gitu. Berarti kan kita mau nggak mau masih terikat di yaitu di 31 kurang 5 ya. Kurang 5 ya. Jadi sekarang jangan bilang 31 alam terikatnya di 26 gitu. Kan kalau yang tadi Ko Alimin bilang paling tinggi. Enggak yang di 5 itu. Sudah wasa 5 itu. Sudah wasa 5 itu berarti sudah merealisasi mencapai tingkat kesucian ketiga. Ketiga. Anagami ya. Berarti ada sakadagami, ada sotapanya sakadagami, ada gami arah. Berarti ini sih oke lah, boleh dibilang pesimis, tapi menurut saya just a bit realistic. Dengan kondisi kita yang berlatih samadinya tiap hari apa? Baisa. Agak nggak masuk akal atau agak gila lu mengharap mencapai itu. Maksud saya gini, saya tetap rajin berlatih dan minum tit setiap hari di kelam. Dan ketika masa kehidupan saya sudah selesai di kehidupan ini, saya ya semoga dengan timbunan kebajikan ini saya bisa kembali ketemu Ko Alimin ya, Ko Alimin ketemu saya, ketemu dia, terus kita latihan bareng lagi gitu. Mungkin udah nggak kenal tuh. Janganlah. Udah jangan. Saya mau tetap mau kenal. Nggak bisa. Udah lupa. Kalau mau kenal berarti itu melekat ya Romo ya. Ya paling nggak kita tetap bertemu dengan Buddha Dharma dengan potensi-potensi dan kondisi yang sekarang, tapi tidak dalam wujud. Iya. Mungkin kamu lebih cantik, Ko Alimin juga sehat selalu. Gitu. Maksud saya gitu, untuk saya paham. Untuk itu kan saya butuh modalnya juga dong. Begitu kita gagal ya. Sebenarnya kita belum berhasil, gagal itu kan masa yang akan datang. Nggak usah dipikirin dulu. Nah, betul sekali. Jadi kita jangan sekali-sekali menurunkan semangat kita. Wirya kita itu modal ya. Dengan ada wirya ini,
baru kita bisa terbebaskan ya dari penderitaan ini. Jadi wirya dan yakin, sada dan wirya itu selalu guru saya mengatakan modal kamu ini sada dan wirya saja. Nggak mahal-mahal kan, sada dan wirya saja. Jangan menurunkan sekali-sekali bahwa saya nggak bisa, jangan. Latih, ada jalan sudah ada, tinggal dilatih. Saya saat ini aja pikirannya. Masa akan datang belum tentu terjadi saya gagal, belum tentu juga berhasil kan, tapi kita harus pikirkan bahwa saat ini saja. Saya udah tahu nih, ini jalan yang sudah tracknya, Jalan Mulia Unsur 8. Jangan lari dari situ, ya jangan mendambakan kalau mendambakan yang lain lagi berarti sudah lari kan. Jalan Mulia Unsur 8 kan melepas, ya kan, melatih melepas kemelekatan kita terhadap dunia ini. Jadi udah on the track, maka kita tidak akan tergoyahkan di sini, ikuti aja ya. Seperti saya waktu masuk ke dokteran ya, saat itu saya bilang papa saya lihat senior saya waktu itu kan dari orientasi, aduh ini mana bisa ya, saya bisa kayak ikut jadi asisten bedah, wah mereka bisa jahit dan hebat-hebat, kayaknya mulai turun nih PD, saya bisa ikuti gak nih kedokteran, nanti nggak lulus lebih repot lagi, apakah saya pindah, pikir-pikir gitu kan. Konsul dengan papa saya, orang tua saya, papa saya bilang jangan terlalu pikirin ke sananya, belajar aja yang serius. Tiap hari kamu tuh masuk ke kuliah, tiap hari ikutin aja, tiap hari buku lewat satu buku, akhirnya 7 tahun dokteran. Jadi seperti inilah kita melatih diri. Tiap hari apa? Dana, sila, bawana. 3 ini dilatih. Bawananya kemana? Ya jangan ujuannya ke jana kan, jangan. Bawananya udah diajarkan bahwa untuk melepaskan yaitu merealisasi nibbana, yaitu vipassana ya, pandangan terang ya. Di mana kita melihat batin dan jasmani, cengkram, dukkha, anicca, anatta. Nah, itu yang kita lakukan tiap hari. Dan semangat kita sudah tahu bahwa nibbana. Udah jangan diingat-ingat lagi, nibbana jangan dilekati juga. Kalau dilekati nibbananya juga namanya gagal lagi kan, melekat kan. Melekat kan kekotoran batin, upadana, ya loba lagi. Jadi orang loba itu adalah penyebab penderitaan. Maka kita terusin ini. Nah, memang manusia yang terbaik, ya tempatnya. Yang seperti yang Bro Moming katakan, saya mengerti ya Bro Moming, bahwa nanti kalau misalnya kita nggak nibbana kehidupan ini, kan kita balik lagi. Tapi kan yang penting kita mencapai sotapanna, ya tingkat kesucian pertama, di mana garansi 4 alam. Nah, itu bisa jaminan tuh. Garansi. Jaminan 4 alam penderitaan itu tidak kita tak akan lahir di sana lagi. Tapi maksimal 7 kali lagi lahir di alam di luar dari itu, ya. Maksimal di luar dari 4 alam penderitaan itu. Bagaimana? Mantap. Ternyata Tia bagaimana? Sudah mulai paham mengenai itu, surga-surga itu? Ternyata bukan tujuan utama ya. Ini Romo, nggak sesimpel yang saya pikirkan. Ya kita perlu bicarakan juga karena mungkin kalau di buku ya, karena kan belajar dari nonton ini kan lebih mudah dicerap. Satu, artinya gini, sebagai siswa Buddha, kita nih punya pilihan alam surga maksudnya. Tapi sekali lagi diingatkan, itu hanya kebahagiaan yang sifatnya sementara. Jadi ya namanya sementara ya belum tentu juga akan ada jaminan. Yang penting itu saja. Oke. Siap. Ada lagi mungkin sebelum kita justru kita kalau surga lagi kita lupa untuk belajar dhamma, lebih serius meditasi vipassana, nggak ada yang ngajarin lagi, ya kan? Makanya kadang-kadang makhluk dewa itu ada yang turun ke bumi untuk nonton podcast kita hari ini. Mendengarkan, mungkin bisa itu makhluk sini. Ada makhluk, ada guru-guru meditasi atau guru yang telah manusia ya, telah mencapai tingkat kesucian, misalnya dari Myanmar atau mana, itu yang mereka sudah mencapai tingkat kesucian, Arya Sangga lah artinya. Itu kalau sedang berkhotbah,
Nah itu bisa para dewa maklum, para dewa turun, para dewa tahu yang mana dia harus dengerin. Kalau kita belum tentu datang ya. Tapi tidak semuanya, tidak semuanya. Itu hanya para dewa yang dulu pernah bertemu dengan Buddha Gautama. Kan 2.500 tahun yang lalu. Bagi mereka itu baru 3 bulan. Masih malah. Mereka masih ingat. Makanya kalau kita khotbah salah, bukan ajaran Buddha atau apa, itu dewa itu yang bisa marah. Kan kita ngefans, misalnya ngefans ya, guru kita nggak ngefans sama orang, tapi ini orang mengganggu, menjelek-jelekkan fans saya, dia juga bisa marah, ibarat tersinggung. Ini orang bukan ajaran Buddha, diceritain enggak terus pakai dia punya pikiran sendiri. Akhirnya ya kalau dia marah ya tahu sendiri ya kan, dia bisa diganggu gitu ibaratnya para dewa. Seperti itulah ya kita cerita tentang mendingan diganggu dewa daripada diganggu dewa. Bisa saja sih. Saya nampak kok dewa belum. Baik, terima kasih Ko Alimin sudah betul. bersedia ngobrol sama kita. Ya benar hari ini. Luar biasa, langsung tercerahkan ini. Ya, ada kesimpulan lah ya kesimpulannya kita bukan tujuan kita untuk jadi hidup surga. Sebagai seorang Buddhis, ingat surga itu nggak kekal. Yang bilang ya, tapi kita harus jembatani ya. Ini dari kacamata Dharma, agama Buddha ya. Dan sebagai Buddhis tentu kita juga respect keyakinan orang lain. Betul. Jadi kita bicara di podcast ini konteksnya, bingkainya, lapangan agama Buddha. Oke. Thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti kalau kita undang lagi ke podcast Light of Wisdom, mudah-mudahan Ko Alimin bersedia. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Momi. Terima kasih Tia, luar biasa ya. Oke. Ya.